tuh kaki hamba Tuhan bebas berdosa. Bukan. Hamba Tuhan semakin mendalami firman Tuhan, dia akan semakin terluka. Karena Yohanes Thomas mengatakan bahwa firman Tuhan ini adalah obat dan dosa itu adalah luka. Maka hamba Tuhan semakin banyak mengerti firman Tuhan adalah mereka yang menerima obat yang banyak. Nah, obat yang banyak hanya bagi mereka yang sakitnya lebih parah. Jadi hamba Tuhan itu sebenarnya paling sakit. Loh iya, karena kita makan obatnya banyak. Makanya kalau ada hamba Tuhan rasa jadi nabi, rasa suci, rasa lebih hebat daripada jemaatnya, salah. Seperti Paulus, sebelum ketemu Yesus, siapa yang seperti aku? Benyamin, Farisi, orang kaya, sekolah di Tarsus, tak bercela dalam hukum Taurat. Tapi setelah ketemu Yesus, hidupnya berubah total jadi lebih baik. Tapi mengenai dirinya dia bilang apa? Di antara semua orang kudus, akulah yang paling hina. Di antara semua orang berdosa, akulah yang terutama. Paulus semakin kenal Yesus, semakin melihat dirinya berdosa. Kenapa? Yesus itu terang, kita ini gelap. Ketika kita semakin dekat dengan terang itu, kita semakin tahu kegelapan diri kita. Maka hamba Tuhan pun semakin dekat dengan Tuhan, pasti tidak mungkin dia meninggikan diri. Ya, dia mengatakan yang benar firman Tuhan, tapi dia pun akan berusaha menghidupinya. Nah, kalau yang bilang jemaat harus melakukan, ya memang tugasnya hamba Tuhan. Tapi hamba Tuhan itu agar dia tidak ditolak kelak, dia juga harus berjuang untuk menghidupinya. Karena hamba Tuhan saya yang duduk di sini dengan kamu yang mendengar di sana tidak lebih baik. Kita semua sama-sama belajar, kesempatannya aja yang beda. Kita semua sama, Bapak Ibu. Kesempatan aja yang beda. Sama-sama belajar. Saya masih belajar dengan Bapak Arwani saya. Banyak hal yang saya nggak tahu. Apalagi kehidupan semingguan. Mungkin kita memiliki pengetahuan di sini, tapi belum tentu kita bisa mengerti dengan hati. Sesuatu yang bisa dimengerti dengan pikiran, itu sulit dimengerti dengan hati. Maka Tuhan harus selalu berkata, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situ hidup itu terpancar. Makanya hidup itu tentang hati. Jadi jemaat, para jemaat, jangan berekspektasi pendeta itu seperti apa-apa. Kalau kamu harapnya seperti malaikat, seperti kerubim dan serafim yang mulia-mulia, kamu akan kecewa. Bahkan kalau kamu berharap bahwa saya lebih baik daripada kamu salah. Ingat itu. Salah. Oh, beliau udah kesini, udah kemarin, lalu kamu merasa saya better daripada kamu. Tidak. Ya? Dan hamba Tuhan pun yang benar, kalau dia mengajarkan sesuatu, dia akan mengakui bahwa memang dia tidak bisa melakukannya dengan sempurna. Tapi dia berusaha menghidupinya agar jemaatnya pun memiliki semangat yang sama untuk sama-sama mau menghidupi. Ya janganlah dia bilang saya suci, saya nabi, tapi dia sendiri nggak melakukannya, tapi menuntun jemaatnya. Yesus bilang apa? Kamu ikuti ajaran Farisi, tapi jangan ikuti cara hidupnya. Tuhan bilang apa? Ikuti pengajarannya. Tapi kalau hidupnya kamu temukan bersalah, jangan ikuti itu. Farisi itu kan pengajar. Ajarannya kurang hebat apa Farisi? Tapi Tuhan mengatakan, ikuti ajarannya. Tapi jangan ikuti cara hidupnya. Ya karena dia nggak punya hidupnya ajarannya. Jadi kita ini semua hamba Tuhan. Yang berdiri di mimbar itu hanya dapat sedikit kepercayaan saya. Jadi jangan besar kepala kalau orang udah di mimbar. Jangan rasa diri udah hebat kali, bro. Ya. Jangan rasa diri udah istimewa. Pantas yang melakukan bak raja. Jangan dibukai. Makanan disediain. Apalagi tempat duduk yang empuk-empuk. Rusak jadi.
Itu ya, Pak. Jadi, bagaimana mendamaikannya? Jangan pernah tuntut orang lain. Tuntut diri. Yang membuat orang itu saat itu kita menuntut orang lain. Relasi saya dengan Bapak Rayminggu itu ditahu kalau saya tuntut dia. Saya maunya dia berpentain. Dia mau saya seperti, saya berusaha. Tapi kalau saya sadar, saya menuntut diri saya untuk mau memahami dia. Dan beliau menuntut dirinya untuk mau memahami saya. Di situ ada damai hidup. Dan dari sisi dalam tenang dan damai, kita bertobat. Seperti kata Petrus. Tuntut diri, jangan tuntut orang lain. Jadi kalau pendeta mau melihat salah, tegur dia empat mata. Kalau dia mau mendengarkan. Kalau dia nggak mau mendengarkan, tuntut dirimu. Oh, aku datang ke gereja ini mau lihat Tuhan. Bukan mau melihat pendetanya. Makanya orang jangan tergantung pendeta ke gereja. Kalau pendeta mau dijemput oleh ilahi, kamu kemana? Kamu banyak juga dijemput. Enggak kan? Ya? Jadi artinya apa? Tuntut dirimu. Makanya belajar Alkitab itu bukan hanya di gereja. Belajar Alkitab pun di rumah. Alkitabnya jangan dari hari sampai sekarang. Lagarnya masih lain di carry. Dibuka. Oh kan ada HP tadi bingung terus tadi. Ya. Jadi rela. Oh ya, kalau kamu lihat kesalahannya, lihat dulu kesalahanmu. Oh ya, aku juga masih seperti itu. Wajar loh. Jadi, ya sebenarnya yang merusak kepercayaan itu adalah ekspektasi. Iya kan? Kamu berekspektasi pacarmu sedia, seminggu. Kamu berekspektasi pendeta seperti Nabi, ketika dia jatuh kamu nggak percaya ke Tuhan lagi. Ada orang yang bilang kepada saya nggak mau lagi ke gereja. Kenapa? Hamba Tuhan yang jalan dosa. Wah, udah salah ini. Dia ke gereja melihat hamba Tuhan, bukan melihat Tuhan. Berarti dia tidak menemui Tuhan hanya karena tersandung terhadap hamba. Itu pemberontakan. Itu sombong. Jadi jangan ekspektasi terhadap orang lain, berekspektasilah tentang diri. Jadi jangan tuntut orang lain untuk diri sendiri. Begitu ya? Ya. Yang ketiga, Lukas 14 ini yang tanya kan Bang? Lukas pasal 14 ayat 23 ya. Yang disampaikan tadi apa? Yang dikatakan. Ya. Oh, memaksa lagi bisa tampilkan. Kata Tuhan itu kepada hambanya, pergilah ke semua jalan dan lorong dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk supaya rumahku terisi penuh. Sebab aku berkata kepada tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku. Yang mau ditanyakan dalam konteksnya apa? Maksudnya orang memaksa masuk gereja gitu. Coba tadi dikasih nomornya. Ya, belakang tadi dari GPDI Tanggung bisa disampaikan diperjelas lagi tentang Lukas pasal 14 ayat 23. Terima kasih. Jadi di sini ada kata paksalah. Itu apa berarti Tuhan itu betul-betul memaksa dalam konteks itu apa namanya perjamuan atau bagaimana? Karena selama ini kita juga sering mendengar bahwa Tuhan ini tidak pernah memaksa. Oke. Kita baca ya dari ayat 11. Biar kita tahu konteksnya. Ini paralelnya di Matius 22. Mendengar itu, ya, salah seorang yang turun makan berkata kepadanya, berbahagialah orang yang akan dijamu. Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah. Namun Yesus berkata kepadanya, seorang mengadakan perjamuan besar dan ia mengundang banyak orang. Menjelang waktu perjamuan, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, marilah sebab segala sesuatu sudah siap. Tetapi mereka semua satu demi satu mulai meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, aku telah memberi ladang dan harus pergi melihatnya. Aku minta maaf. Yang lain berkata, aku telah memberi 5 pasang lembu dan akan pergi mencobanya. Aku minta maaf. Yang lain lagi berkata, aku baru menikah dan karena itu aku tidak dapat datang. Lalu kembalilah hamba itu dan menyampaikan semuanya itu kepada tuannya. Tuan rumah itu pun membuka dan berkata kepada hambanya,
Pergilah dengan segera di semua jalan raya dan lorong kota, dan bawalah kemari orang-orang miskin, orang cacat, orang-orang buta, dan orang lumpuh. Kemudian hamba itu melaporkan, Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan itu sudah dilaksanakan. Sekali demikian masih ada tempat. Kata Tuhan itu ke dalam lorong. Kata Tuhan itu kepada hambanya, pergi ke semua jalan dan lorong dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, supaya rumah itu terisi penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati perjamuanku. Ini kontennya tentang kedatangan Tuhan. Bahwa ketika perjamuan terakhir itu adalah ketika kita mau bertemu dengan Raja semesta alam. Maka seperti umpamanya dia mau mengadakan pesta. Dia mengundang. Lalu bilang, oh maaf aku gak bisa datang. Yang lain bilang, oh maaf aku gak bisa datang. Yang lain orang itu bilang, oh aku gak bisa datang. Tapi dia memanggil semua orang, mengumpulkannya. Lalu kemudian memasak untuk masuk kepada lorong-lorong. Itu artinya apa? Seperti Tuhan yang mengatakan kepada kita, marilah semua masuk kepadaku, agar kamu nanti masuk menikmati perjamuanmu. Sampai semua orang mau menerimanya. Tapi ketika mereka terlambat dan tidak mau datang, maka ketika harinya tiba, hari pertemuan itu tiba, mau tidak mau dia akan diseret begitu. Taman penhakimu. Itu maksudnya. Jadi jangan punya alibi. Jangan punya kalau Tuhan memanggil untuk mengadakan perjamuan besar di dalam dia melalui gerejanya hari-hari ini, maka datang, jangan tinggalkan. Jangan sibuk dengan ini itu lalu meninggalkannya. Sebab ketika dia datang menemui kita, tidak ada alasan bagi untuk lari. Terpaksa kamu. Seperti semua orang itu harus terpaksa. Karena tidak ada pilihan. Karena dia seorang Tuhan yang besar, melainkan Tuhan yang besar. Seperti Tuhan yang berkuasa segala sesuatu. Tidak ada pilihan, tidak ada opsi. Maka ketika ditawarin itu datang kepada dia, datanglah sekarang. Agar bisa menemui dia adalah perjamuan yang besar itu. Jangan ditolak. Karena ketika kamu tolak, bagaimanapun kamu tetap dipaksa kelak untuk ada di sana. Tapi untuk apa ya? Apakah untuk menikmati perjamuan kehidupan atau perjamuan pada hukuman? Makanya tuh di ayat lain dikatakan tak seorang pun yang menikmati. Itu tentang orang yang menolak itu. Ya kita akan ikut dengan orang yang menolak itu tetap akan melihat Yesus kelak. Tapi untuk tidak menikmati hidup itu. Tapi untuk apa? Mati. Itu ya. Tuhan tidak pernah memaksa untuk ikut dia. Tidak. Bukan itu konteksnya. Bukan untuk memaksa. Marilah datang kepada aku. Tidak. Tuhan mengatakan ya kalau kamu mau pilih aku hidup. Aku yang memberikan semua bagi. Ketika Yesus berkhotbah tentang tubuh dan darahnya, apa? Bukankah itu juga banyak dari murid mengundurkan diri? Tapi apa kata Yesus kepada Petrus? Apakah kamu nggak mau pergi juga? Dia malah tantang Petrus. Dia tak biarin Petrus. Dia nggak menghalangi Petrus. Kamu jangan lari, yang tetapnya di sini bersamaku. Tidak. Tuhan mengatakan, kamu nggak mau pergi juga. Dia tantang Petrus. Karena yang lain yang dulu. Kamu nggak mau mundurin diri juga. Artinya apa? Tuhan mau katakan, inilah yang kulakukan bagimu. Kalau kamu nggak mau itu, tapi yang nggak apa. Karena ini yang kesediaan. Yang kesediaan adalah ini. Jadi Tuhan tuh nggak pernah paksa. Bapak Ibu, kalau dia memaksa dan kita ikut dalam paksaan, itu pun nggak akan menghasilkan apa-apa. Karena paksaan itu bukan kasih. Makanya nanti orang yang mengikuti perjamuan, orang yang akan menghadapi pengadilan Yesus secara terpaksa, itu penghukuman. Sedangkan kita yang percaya, apabila beri kemudian, itu bukan paksa, itu pengharapan. Makanya ada doa mengatakan, berapa lama lagi engkau ya Tuhan untuk datang? Karena bagi kita orang yang percaya, yang mau menerima undangan itu, pertemuan dengan dia itu bukan paksaan. Tapi bagi mereka yang menolak, tapi perjamuan itu tetap ada, karena dia menolak, jadi kita tetap terpaksa untuk itu. Karena semua dalam Kristus. Gitu ya? Ya. Baik, terima kasih untuk sesi hari ini. Dan ini saya khususkan untuk anak-anak muda. Dari tadi yang bertanya sudah berpulang. Jadi tolong
Yang anak muda ini harapan kami ada yang bertanya, siapa anak muda? Anak muda, oh iya satu, datang. Yang anak muda, oh iya dua. Satu, dua, lalu ada satu lagi anak muda sebelah sini yang muda. Ayo anak muda, bangkitlah, makanlah, pulanglah, dan jangan berbuat dosa lagi. Jadi satu, dua, ada yang sebelah sini, ada lagi satu lagi, anak muda. Ada? Oke, Sita. Oke, baik. Yang pertama, silakan ya, silakan. Oh, Ferry, silakan Ferry. Makasih untuk kesempatan. Mama dan gereja ya. Nama saya Ferry dari GCA Sungguang Mahameru. Pertanyaan saya untuk kaum muda, sebenarnya begini. Tadi kami dijelaskan tentang bahwa tujuan kita hidup ini sebenarnya adalah mengejar hidup. Ya, ini sudah jelas, sangat jelas sekali. Tapi kalau kita melihat dunia itu mengajarkan kita untuk mengejar yang namanya kesuksesan, materi, terus penghargaan dari orang. Sehingga untuk mencapai semua itu dunia membuat suatu sistem supaya kita itu rajin belajar, kuliah dengan baik, atau bekerja dengan baik supaya kita dapat tujuan-tujuan tadi. Nah, pertanyaan saya sebagai seorang remaja atau pemuda Kristen, kita sebenarnya juga harus untuk belajar dengan baik, untuk bekerja dengan baik, untuk mengupgrade skill. Tapi motivasinya itu motivasi yang seperti apa yang harus kita punyai? Karena kalau motivasinya sama seperti dunia, tadi dikatakan sama Kak lah, ya semuanya sia-sia ya. Materi itu adalah sia-sia. Cuma ya kan saya ingin mendengarkan karena ini yang penting untuk siap remaja dan pemuda, motivasi seperti apa yang harus kami punya supaya kami ya mempunyai kualifikasi tertentu yang seperti ini. Terima kasih. Yang kedua, Bu. Asal biasa. Perkenalkan, nama saya Lingga, saya perwakilan dari gereja GKB Akhir Galina. Pertanyaan saya di sini tentu mengenai tentang permasalahan anak muda saat ini. Kalau kita melihat di dalam gereja-gereja, banyak sekali anak muda yang tidak lagi fokus datang ke gereja untuk benar-benar menyebar Tuhan. Tetapi ponsel yang menjadi masalahnya. Ketika firman Tuhan disampaikan atau ketika memuji dan menyebar Tuhan, itu fokusnya main HP. Dan ini masalah ini sangat merah sekali dan hampir di seluruh gereja yang sudah saya temui ketika saya praktek seperti itu, permasalahan anak muda yang seperti ini yang terus berlangsung. Yang biasanya anak muda itu fokusnya main games. Mereka memang datang beribadah ke dalam gereja, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh untuk beribadah. Mungkin pendeta-pendeta ingin menegur, tetapi sungkan atau segan, karena anak muda mudah sekali untuk tersinggung. Ketika ditegur, mungkin mereka tidak mau datang beribadah lagi. Pertanyaan saya kepada Kak Elia, bagaimana strategi yang harus gereja berikan menghadapi permasalahan anak muda yang seperti itu? Terima kasih. Baik, terima kasih yang ketiga. Christine. Shalom, saya Christine dari GCA Kalahari Lembung, mewakili anak-anak muda ini yang tanya-tanya. Saya sampaikan kepada Kak Elia. Yang pertama berkenaan dengan Kejadian 2 ayat yang ke-9. Di situ dikatakan ada dua pohon tentang pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Apa yang dimaksud tentang kedua pohon tersebut? Kemudian yang kedua adalah ada di dalam Wahyu 21 ayat 2 sampai ke 4 tentang Yerusalem baru. Banyak kita anak-anak orang-orang percaya ketika
ada saudara-saudara yang dipanggil Tuhan sering mengatakan, mungkin di captionnya dengan foto yang dipanggil Tuhan, mengatakan sampai ketemu di Yerusalem hari. Nah, yang saya pertanyakan adalah Yerusalem baru itu ada di mana? Karena kalau saya baca, saya browsing itu menggambarkan kota kudus yang turun dari surga. Apakah itu ada lagi bumi yang Tuhan tanam kembali, ataukah bumi yang sekarang kita tinggali itu tapi menjadi prema sama Tuhan? Seperti itu. Terima kasih Kak Elia. Yang pertama motivasi sih. Iya. Yang pertama, yang pertama tentang motivasi. Apa sebenarnya motivasi yang baik untuk kita milih untuk mengejar dunia ini? Kamu mau sukses, mau berhasil, itu bagus. Kamu mau beli uang, itu bagus. Tapi cinta atas uang, itu membuatmu buta untuk dengan Allah. Sekian kecintaanmu akan uang itu membuatmu berbisnis kotor, menyuap orang, menjatuhkan sesamamu. Maka cinta akan uang adalah dan segala kejahatan. Jadi motivasi benar apa sih untuk ada dalam diri? Seperti Simon Pemuda yang bertobat itu motivasi yang benar. Ikut Tuhan. Kenapa? Dia kaya raya, tapi ketika diketuk Tuhan, dia malah membagi-bagikannya. Karena apa? Dia tahu dia sudah bertemu dengan Tuhan. Artinya kekayaannya digunakan untuk melayani Allah demi kemuliaan Allah. Jadi kalau kamu mau belajar, dikejar aja kesuksesan keluarga kok. Rasul juga mengatakan jikalau ia tidak bekerja, janganlah ia makan. Jadi harapnya kalau kata kita harus berdiam diri. Mata tidak menggulirkan. Di kamar saja tidur sampai mati tidak perlu makan. Itu namanya kalau cinta yang bilang ya kan? Jadi apa motivasi yang benar ketika aku tetap bekerja? Apa motivasi yang benar aku tetap sekolah? Apa motivasi yang benar aku melakukan pekerjaanku? Tuhan, aku mau melayani Engkau demi kemuliaan melalui semuanya ini. Jika Engkau memiliki bisnis, biarlah bisnismu itu untuk menguji kemurahan hatimu memberkati orang lain. Jika Engkau menjadi hamba dari orang lain, maka biarlah ketika Engkau bekerja kepada dia itu menguji kerendahan hatimu dan kesetiaanmu. Jika Engkau makan, biarlah makananmu itu mengenyangkanmu untuk kekuatan bagi ibadahmu. Jika Engkau istirahat, biarlah istirahatmu demi mengumpulkan tenaga dan energi bagi doa-doa dari pekerjaanmu. Dan banyak hal. Jika Engkau belajar studi di sekolah, biarlah belajarmu tidak hanya mencari pengetahuan dunia ini, tapi juga untuk mencari pengetahuan dan hikmat Allah. Jadi motivasi yang seperti apa? Melangkah dengan iman. Sudah jelas, melangkah dengan iman. Artinya aku tetap melangkah, tetapi dengan iman di dalam Tuhan. Iman akan apa? Iman akan apapun yang kulakukan sejatinya tidak dapat menolong aku. Tapi karena hanya Yesus yang beriman yang dapat menolong aku, maka aku harus melangkah bersama dia. Maka apapun nanti hasil pekerjaan itu, kamu akan bangun syukur dan terserah kembali. Itu motivasinya. Jadi motivasinya apa? Simple, melayani Allah. Layani Allah dengan pikiranmu, layani Allah dengan penglihatanmu, layani Allah dengan karunia, dengan uangmu, dengan semua yang ada padamu. Tapi jangan terikat oleh ambisi untuk memperoleh itu karena celah gereja. Jadi anak muda, kalau kamu kuliah, kalau kamu sekolah dengan benar. Ketika kamu sekolah dengan baik, kamu sedang melayani. Kalau kamu belajar dengan baik, kamu sedang melayani. Tapi belajarmu itu janganlah hanya untuk tahu matematika, hanya hitung uang masuk itu uang keluar. Tapi kamu tidak menghitung kasih karunia Tuhan dan betapa banyaknya dosamu.